Perkenalkan, nama saya Yohanes Sutuseke. Kali ini saya akan membahas tentang mangrove. Jurnal yang saya ambil ini dari Wardani MK 2011 tentang kawasan konservasi mangrove suatu potensi ekowisata. Ekosistem mangrove memiliki komponen sumber daya alam berupa bentang alam, flora, fauna, dan masyarakat setempat saling berinteraksi menjadi kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial penting dalam pembangunan di wilayah pesisir. Ekosistem hutan mangrove bersifat kompleks dan dinamis, namun labil. Kekompleksan ekosistem ini terlihat bahwa hutan bakau menyumbangkan kontribusi besar organik yang mendukung jaringan makanan dalam ekosistem. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, satwa serta asosiasi yang ada di ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Selain itu juga tidak ada pemandangan indah di kawasan tersebut dengan perkiraan gelombang yang harus tepat sebelum naik perahu. Vegetasi mangrove menarik ahli botani untuk berusaha mengidentifikasi spesies pohon dan tanaman. Hal menarik yang ditawarkan di kawasan ini adalah pengunjung dapat mendengarkan suara burung dan serangga, tetapi sulit benar-benar melihat burung besar yang sering digambar dalam brosur. Meski demikian, kawasan tersebut merupakan potensi wisata yang dapat dikembangkan melalui kemasan yang menarik. Nah, teman-teman, kemudian hutan mangrove yang telah dikembangkan menjadi objek wisata alam di Indonesia yaitu ada di Sinjai, Sulawesi Selatan, Muara Angke di DKI, Suwung di Denpasar, Bali, Belanakan dan Cikeong, Jawa Barat, dan Triti dan Segara Anakan di Cilacap, Jawa Tengah. Hutan mangrove memberikan objek wisata yang berbeda-beda dengan objek wisata alam lain. Selain itu memiliki manfaat ya, seperti memanfaat ekonomi dan konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, dan perubahan perilaku. Pendukung penelitian dan kegiatan konservasi seperti wisata edukasi mangrove dan juga trekking, mengamati burung, memancing, penanaman atau adopsi pohon mangrove, berkano, dan berperahu. Kegiatan konservasi sebagai alat dan pengikutsertaan masyarakat dalam pemulihan serta pengelolaan mangrove sebagai upaya dapat dilakukan merupakan kunci keberhasilan pelestarian mangrove. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan. Melalui kegiatan ekowisata, hal ini dilakukan untuk mencapai pembangunan pesisir yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pemerintah, daerah, dan masyarakat, sekaligus mempertahankan kualitas ekosistem mangrove sebagai sistem penyangga kehidupan. Itulah salah satu contoh kenapa kita harus melakukan konservasi mangrove. Kemudian di jurnal yang kedua ini saya ambil dari Muhammad Riza Amadudien tentang konservasi mangrove oleh masyarakat pesisir Malang Selatan pada tahun 2012-16. Ini membahas tentang gerakan konservasi mangrove yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Desa Tambakrejo, Malang Selatan di 2012-16. Awal mula muncul gerakan konservasi mangrove di Desa Tambakrejo didasari karena kondisi ekosistem pesisir Malang Selatan yang mengalami kerusakan sejak tahun 1998 sampai 2004. Berangkat dari keprihatinan ini yang menimpa lingkungan Desa Tambakrejo, mulailah muncul suatu pola gerakan yang mana bertujuan untuk merehabilitasi ekosistem mangrove di Desa Tambakrejo. Awal mula muncul gerakan konservasi di Desa Tambakrejo berawal dari gerakan perorangan yang dilakukan oleh Sabtoyo pada tahun 2005. Rehabilitasi mangrove bermasyarakat di Desa Tambakrejo berawal dari pesisir pantai Cilingup yang dilakukan oleh Sabtoyo bersama beberapa warga.
Rehabilitasi tersebut berjalan hingga tahun 2011. Pada tahun 2012, gerakan konservasi yang dirintis oleh Saptoyo mulai ada suatu arahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang untuk lebih legal dan terorganisir. Arahan tersebut tujuannya untuk mengajak masyarakat membentuk kelompok masyarakat pengawas. Arahan tersebut mendapat respon positif dari warga karena melihat kondisi lingkungan pesisir Desa Tambak Rejo dan juga warga menyetujui untuk membentuk kelompok masyarakat pengawas dengan nama Gatra Olah Alam Lestari sebagai wadah gerakan lingkungan di Desa Tambak Rejo. Setelah terbentuknya organisasi ini melanjutkan kegiatan rehabilitasi mangrove dari tahun 2012 sampai 2013. Pada pertengahan tahun 2013, gerakan lingkungan yang dikelola ini mulai mengalami kesulitan karena anggota yang awalnya berjumlah 78 orang lambat laun mengalami penurunan anggota hingga 7 orang. Langkah awal yang diambil supaya tetap bisa melanjutkan lembaganya yaitu dengan menjalin kerjasama dengan membangun relasi dengan organisasi lain maupun orang-orang yang memiliki kompetensi lebih dalam berorganisasi. Pada tahun 2014, gerakan konservasi mangrove di Desa Tambak Rejo mulai merintis sebuah yayasan bernama Bakti Alam Sendang Biru. Yayasan ini didirikan bertujuan supaya memiliki cakupan yang lebih luas serta dapat melakukan memperdaya masyarakat melalui program ekowisata. Selain itu, sebagai wadah gerakan sebelumnya, dapat melebur menjadi satu lembaga dan tidak melanggar aturan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Malang. Pada tahun 2015, Yayasan Bakti Alam Senang Biru mendapat kejuaraan penghargaan Adik Bakti Mina Bahari yang diadakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adanya gerakan konservasi di Tambak Rejo juga memiliki beberapa dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat, yaitu dampak pertama dari segi ekonomi, masyarakat ini mampu berdaya secara mandiri dari adanya program ekowisata yang dilakukan oleh Yayasan Bakti Alam Senang Biru. Dampak selanjutnya dari segi sosial, masyarakat dapat menambah pemahaman tentang pentingnya konservasi mangrove di Desa Tambak Rejo melalui berbagai pelatihan atau yang diadakan oleh yayasan ini untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian dampak terakhir yaitu dari segi lingkungan, program rehabilitasi yang dilakukan oleh gerakan lingkungan di Desa Tambak Rejo dari 2005 sampai 2016 telah berhasil merehabilitasi ekosistem mangrove di Desa Tambak Rejo seluas 73 hektar. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Terima kasih.